Oskadon. Keadaan kembali hening. Ki Denta dan Kirata Kencana serta Sang Rama Wisesa masing-masing memandang keluar. Memandang daun-daun bambu yang bergoyang dan meliuk-liuk di terpa angin. Beberapa prajurit tampak hilir mudik. Memang dalam keadaan seperti ini akan banyak orang-orang yang mengambil kesempatan. Selagi kerajaan dilanda kemelut, orang-orang yang tak bertanggung jawab itu akan menjadikan saat ini sebagai kesempatan yang berharga. Kesempatan emas, merampok dan menindas penduduk serta memperkosa. Karena bagi mereka saat ini para prajurit kerajaan sedang sibuk dan tak akan bisa memperhatikan perbuatan mereka. Ya, aku dan Punarada terpaksa menangkap dan membunuh mereka yang melawan. Menyerah, kami bawa ke Kademangan terdekat untuk ditahan. Sejak dulu, kejadian seperti itu sudah sering kita dengar. Bahkan sampai saat ini ada beberapa buah Kademangan yang memang merindukan kejadian seperti sekarang ini. Begitu pemerintah pusat sibuk dengan tugas dan pekerjaan, mereka mulai menyelewengkan tugas, menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan anehnya, dia itu justru menyuruh para pembunuh bayaran atau perampok. Sementara kalau nanti ada pemeriksaan dari pusat, dia bersih, seolah-olah tidak terlibat. Kambing hitam, ya, itulah manusia. Manusia yang penuh dengan segala kehendak. Manusia yang diperbudak oleh hawa nafsu. Manusia yang kurang tebal keyakinan. Mereka menganggap bahwa hidup ini adalah segala-galanya, kekal dan abadi. Dia tidak ingat bahwa di balik kehidupan ini ada kematian. Dan di dalam kematian nanti ada kehidupan. Dan yang itulah sesungguhnya hidup. Hidup yang kekal. Di sana pula kita mendapat ganjaran dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Berbahagialah orang yang mengerti keyakinan dan kebenaran. Bersyukurlah orang-orang yang berjalan di atas keadilan dan kejujuran. Oh, kau benar, Ki Cawu. Bagiku biarlah sekarang kita hidup dalam kemiskinan dan hinaan. Yang penting kita selalu berjalan dan berpijak pada keadilan dan kejujuran. Kita selalu berpegang pada keyakinan dan kebenaran. Kalian berbicaralah dulu. Aku harus memanggil para prajurit agar mereka kembali dan menghentikan pekerjaan mereka. Sang Rama, sebaiknya kami pamit saja. Kami pun sebenarnya masih banyak pekerjaan di barat. Kami masih punya tugas yang berat. Sebagai penghubung, kami harus berkeliling, menghubungi setiap pos penjagaan. Benar, Sang Rama. Kami memang harus kembali dulu. Oh ya, nanti kalau ada Rangga Geni kemari, katakanlah padanya bahwa Gusti Prabu Rakai Galuh ingin bertemu. Jangan takut, Ki Cawu. Aku akan sampaikan semuanya. Memang biasanya anak itu kemari. Namun akhir-akhir ini dia tidak pernah kemari. Atau mungkin dia naik ke atas Merapi, melihat kuburan Dewi Satarupa. Kemarin aku mencarinya ke sana, tapi aku tak menjumpainya, kecuali si manis macan penunggu gua itu. Sang Rama, kami pamit dulu. Sementara di barak utama di kaki Gunung Merapi, Ki Panjalin tampak sedang duduk bersama Cadar Perak dan Rangga Geni, serta Resi Gupta. Keempat orang itu kelihatan sedang bicara dengan sungguh-sungguh. Nak Mas Rangga Geni, dalam peperangan ini nanti terus terang, aku berharap banyak padamu. Dan memang seharusnya kaulah yang menjadi panglima tertinggi dalam peperangan ini.
Maafkan saya, Ki Panjalin. Saya bisa saja menerima anugerah itu. Tapi apa kata para prajurit nanti? Sebaiknya biarlah saya bebas dengan keberadaan saya. Saya bebas menentukan kemana saya bergerak dan berada dalam menghadapi musuh-musuh Mataram. Sehingga sampai akhirnya saya berhadapan dengan Rakai Mahisa. Maaf Tuan Panjalin, saya pun sependapat dengan Rangga Geni. Biarlah kami ini bebas. Karena sebagai orang yang berasal dari rimba persilatan, canggung sekali untuk memimpin sebuah pasukan. Karena dalam peperangan, kita juga harus tajam dalam penglihatan dan perasaan. Seorang panglima yang baik harus bisa membagi rasa dan perasaannya. Kapan harus memerintahkan maju, dan kapan pula harus memerintahkan mundur. Seorang panglima harus bisa memandang keadaan dalam berperang, membagi perhatian saat mengayunkan pedang. Jadi kalau memang Tuan Panjalin ingin bicara soal jabatan, nanti sajalah setelah perang ini usai. Aku mengerti akan kedudukan kalian. Tapi rasanya, aku pun tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin dalam perang seperti ini. Aku bingung untuk menghadapi semuanya. Aku takut gagal. Tuan Panjalin, jangan bicara soal gagal. Lalu jangan bicara soal bingung serta takut. Mana ada orang yang berani untuk menghadapi perang yang hanya menjanjikan dua pilihan itu, yaitu hidup dan mati, membunuh atau terbunuh, kalah atau menang. Tapi seorang pemimpin sejati lebih baik mati karena perang daripada selamat karena lari. Mati karena membela hak dan kebenaran lebih mulia dari hidup tapi dibawa ke pengecutan dan hinaan. Ya, kita belum mencoba, Tuan Panjalin. Kenapa kita mesti bicara soal gagal? Tuan telah bekerja keras selama ini di kaki Merapi ini. Kalau masih tidak berhasil juga, itu namanya takdir. Kita ini sudah berusaha. Aku bangga dan setuju sekali kalau memang Tuan memberikan kepercayaan kepada muridku untuk menjadi panglima di dalam peperangan ini. Tapi apa kata prajurit Mataram kelak? Bagaimana perasaan mereka? Padahal kita tahu saat ini banyak perwira Mataram yang sanggup dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Duh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara. Karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh. Sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Yang penting situ petaras. Keswaras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak jet cepeteh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu, aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit.
Oskadon. Memang sebaiknya Tuan saja yang memimpin peperangan ini. Kami akan membantu. Biarlah aku dan yang lainnya berada di barisan paling depan kalau perlu. Atur semua prajurit Mataram. Perintahkan mereka sebagaimana mestinya. Mundur kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Dan maju kalau memang bayangan kemenangan berada di tangan kita. Jangan kecewakan harapan Gusti Prabu Rakai Panangkaran yang telah memberikan kepercayaan pada Tuan. Tuan telah ditunjuk dan diangkat dengan upacara kebesaran. Jadi itu adalah amanah. Maafkan aku, Resi. Rasanya terlalu berat bagiku menghadapi semuanya ini. Sudah sering aku katakan. Dulu aku bukanlah seorang prajurit. Aku diangkat secara tiba-tiba. Karena kebetulan aku berhasil membawa pulang mahkota biru lambang kebesaran Mataram yang hilang sekian lama. Padahal semuanya itu karena jasa Nak Mas Ranggegeni. Dan aku masuk ke Mataram juga karena jasa baik Gusti Rakai Galuh. Jadi bagiku peperangan ini begitu awam aku rasakan. Aku tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang panglima dalam sebuah peperangan besar dan menentukan seperti sekarang ini. Tuan Panjalin. Mimpi atau tidak bukanlah suatu masalah. Sekarang yang penting bagaimana jiwa kita dalam menghadapi masalah seperti ini. Memang kadangkala banyak orang yang takut untuk menghadapi sebuah kenyataan. Tapi yakinlah bahwa kenyataan ini adalah sesuatu yang amat berharga. Apa kelak yang dapat Tuan banggakan sebagai peninggalan untuk anak cucu Tuan, selain nama baik dan nama besar? Anak cucu Tuan akan bangga karena orang tuanya tercatat dalam sejarah sebuah kerajaan sebagai orang yang berhasil. Tapi Resi, bagaimana kalau gagal? Kegagalan atau keberhasilan hanyalah dua buah kata yang berbeda makna. Tapi kedua-duanya itu juga mempunyai arti yang penting dan besar. Kalau kita gagal, itu adalah hal yang wajar. Sebab semua orang tahu bahwa pasukan Merak Jingga yang datang jauh lebih besar dari Tuan miliki. Kegagalan Tuan adalah yang mulia, yang harum. Tapi kalau Tuan berhasil, nama Tuan semakin harum dalam sejarah Mataram. Kalau ingin terkenal dan harum, kenapa mesti takut gagal? Orang yang ingin menjadi besar selalu menatap lurus ke depan, hanya sesekali menoleh ke belakang. Itu pun untuk perbandingan dan renungan. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, terseban sok lara. Karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon.
belis salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Kapang Jaling terdiam. Dia menatap pada Resi Gupta. Orang tua itu begitu arif dan berwibawa. Mata Ki Panjaling tak kuat menatapnya. Nak Mas Ranggageni, bagaimana dengan orang-orang Segoro Banyu? Apakah mereka siap untuk membantu Mataram? Iya Ki, seperti yang dijanjikan oleh Nilot Kencana, Ratu Penguasa Segoro Banyu, bahwa dia sendiri akan datang memimpin pasukan untuk membantu kita. Saya harap kita tidak perlu mencemaskan mereka. Kalaupun nanti mereka datang, biar saya mengaturnya. Iya Nak Mas, memang itulah harapanku. Dengan adanya bantuan dari Segoro Banyu, aku punya harapan. Paling tidak hatiku menjadi sedikit lega. Ranggageni, apakah mereka pasti akan datang? Iya, mereka pasti datang. Nilot Kencana tidak pernah meleset dalam berjanji. Aku percaya padanya. Beberapa hari yang lalu, dia datang kemari. Dia bercerita padaku tentang semua apa yang dilihatnya. Dia menceritakan tentang keberadaan Nimas Diayu pengukir saat ini. Iya, kalau memang dia berkata demikian, aku percaya. Bangsa siluman seperti mereka pasti akan dapat tahu tentang apa yang terjadi di dunia kita ini. Mereka bisa melihat dan mengetahui semua kejadian di alam manusia. Bangsa mereka menyebar di seluruh masa pada ini. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa keturunan Mataram ini masih memiliki darah dari keluarga penghuni Laut Selatan. Dulu yang di Pertuan Agung, Raja pendiri Mataram ada hubungan erat dengan Dewi Laut Selatan. Dan sumpah mereka bahwa mereka tidak akan membiarkan Mataram dirusak oleh bangsa manapun. Mereka tak mau membiarkan Mataram diganggu oleh orang-orang yang tamak dan rakus. Jangan kalian punya pikiran bahwa Nilot Kencana hadir membantu kita karena muridku ini. Tanpa Ranggageni pun mereka akan siap membantu Mataram saudara mereka. Ya, aku semakin lega. Oh, kenapa aku tiba-tiba teringat dengan putraku Panji Utara Dewa? Apakah yang terjadi sesuatu di Gua Desa Jogonolan? Tapi tidak mungkin ada yang masuk ke gua itu. Kalaupun ada, pastilah Kirata Kencana. Karena hanya dia yang tahu letak gua itu. Ya, semoga saja Kirata Kencana yang masuk ke dalam gua itu. Karena dengan demikian, dia akan bisa merawat dan memberikan ilmu silat pada Panji Utara Dewa. Oh, Dewata yang Maha Agung, lindungilah putraku. Dia anak yang tidak berdosa. Dia tidak tahu apa-apa. Kuharap engkau mau menjagakan dirinya, Dewata. Karena tak ada lagi yang kuat selain engkau. Tak ada lagi yang bisa melindungi dan menjaga putraku selain engkau. Darimu, anakku berawal. Maka padamulah aku menyerahkan kehidupan dan keselamatannya. Kenapa kau melamun, Mas Putri? Ki Jawu, maaf, aku tidak mendengar langkahmu. Iya. Seharusnya akulah yang minta maaf. Karena mengagetkan dirimu dan membuat lamunanmu buyar. Tidak apa-apa, Ki. Aku hanya melamunkan putraku. Aku tiba-tiba kangen padanya. Ya, kangen adalah suatu hal yang wajar, Nak Mas. Siapa manusianya yang tidak punya rasa kangen pada anaknya? Oh ya, di mana sekarang putramu itu kau tinggalkan? Apakah di rumah saudaranya? Mana ada saudaraku di tanah Jawa ini, Ki. Aku adalah gadis dari India.
Aku kemari hanya bersama Ramandaku. Tapi sekarang kami berpisah. Aku tidak tahu di mana adanya Ramandaku. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum os kapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum os kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Os kapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum os kapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkap. Os kapit produksi PT Supra Perbindo Farma. Os kapit. Os kapit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.